Kita lanjutkan pembahasan soalnya. Soal nomor 8. Jika panjang jari-jari lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah 2ay tambah c sama dengan 0, dan x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah 3ay tambah c sama dengan 0 berturut-turut adalah 1 dan akar 6, maka nilai c-nya adalah berapa? Kita tuliskan bersama lingkaran pertama, x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax tambah 2ay tambah c. Ini memiliki pusat, kalau kita bagi min 2 ini berarti pusatnya adalah min a per 2. Dan kita bagi min 2 lagi berarti min a. Maka jari-jarinya adalah akar dari x pusat dikuadratkan menjadi a kuadrat per 4 ditambah y pusat kuadrat jadi a kuadrat dikurang konstantanya berarti dikurang c. Hasilnya adalah sama dengan 1 tadi jari-jarinya. Kemudian kalau kita lanjutkan ke persamaan lingkaran yang kedua, x kuadrat tambah y kuadrat ditambah ax ditambah 3ay ditambah c sama dengan 0. Ini berarti pusatnya adalah min a per 2 dan min 3a per 2. Dengan cara yang sama, jari-jarinya adalah akar dari si x pusat dikuadratkan jadi a kuadrat per 4 ditambah yang berikutnya si y-nya adalah min 3a per 2 dikuadratkan, jadinya adalah 9a kuadrat per 4 dikurang c sama dengan akar 6. Dari sini kita perhatikan bahwa ada dua persamaan yang mengandung akar. Supaya pengerjaannya lebih gampang, ini kita kuadratkan kedua ruas, maka kita peroleh a kuadrat per 4 tambah a kuadrat jadi 5a kuadrat per 4 dikurang c sama dengan 1 kuadrat per 1. Sementara persamaan yang kedua adalah a kuadrat tambah 9a kuadrat per 4 jadinya 10a kuadrat per 4 dikurang c sama dengan akar 6 kita kuadratkan, kita dapatnya 6. Maka untuk mencari nilai c berarti kita akan menghilangkan si a, berarti persamaan yang atas kita kali 2, yang bawah tetap kita kali 1. Maka akan kita peroleh suatu persamaan baru menjadi 10a kuadrat per 4 dikurang 2c sama dengan 2. Sementara yang dari yang persamaan bawah 10a kuadrat per 4 dikurang c sama dengan 6. Kita kurangkan, minus c sama dengan minus 4, maka nilai c-nya sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah yang option D. Kita lanjut ke pembahasan soal berikut nomor 9, soal tentang suku banyak dan polinomial ya. Dimana disebutkan bahwa sisa pembagian dari px sama dengan x pangkat 3 tambah ax kuadrat tambah 4x tambah 5b tambah 1 oleh x kuadrat tambah 4 adalah a tambah 1. Jadi kita perhatikan polinomial ini disusun dari persamaan pangkat 3, koefisiennya adalah 1. Untuk yang x kuadrat koefisiennya adalah a, untuk x adalah 4 dan konstantanya adalah 5b tambah 1. Dibagi oleh x kuadrat tambah 4, yang kita perhatikan adalah x kuadrat tambah ini sama dengan x kuadrat ditambah 0x tambah 4. Jadi langsung kita bagikan dengan cara cepat aja. Kita bagi negatif 1, 4 dibagi negatif 1 adalah negatif 4, kita tuliskan seperti ini. 0 dibagi negatif 1 tetap 0. Kemudian yang dua angka pertama ini nggak perlu kita jawab, yang pertama dan terakhir juga kita kosongkan. Kita turunkan angka 1 ke bawah. Min 4 kali 1 adalah min 4. 0 dikali 1 adalah 0, kita jumlahkan ke bawah. Hasilnya adalah a. Min 4 kali a, min 4a. 0 dikali a adalah 0, kita jumlahkan ke bawah 0, kita jumlahkan ke bawah menjadi 5b dikurang 4a ditambah 1. Dan disebutkan bahwa tadi sisanya adalah a tambah 1, berarti bawah ini memberikan nilai a tambah 1. Jadi 5b dikurang 4a tambah 1 sama dengan a ditambah 1. Kita pindahkan, kita akan cari hubungan antara nilai a dan nilai b nya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa ini 5b dikurang 5a sama dengan 0. Berarti 5b sama dengan 5a, berarti a-nya sama dengan b. Dari sini kita kembalikan lagi satu persamaan untuk yang kalimat kedua ya. Jika px dibagi x tambah 1. Ini x tambah 1 berarti x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 1. Ini memiliki pengertian bahwa P -1 memiliki sisa sama dengan negatif 22. Dan di
persamaan awal kita peroleh hubungan antara A dan B adalah A sama dengan B. Jadi setiap huruf di sini kita bisa gantikan huruf B-nya menjadi huruf A. Dalam pengerjaannya kita usahakan menyisakan satu buah variabel. Jadi kita tuliskan dulu PX-nya itu sama dengan X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah 4X tambah 5A tambah 1. Dan kita substitusikan X-nya sebagai min 1. Dan hasilnya adalah min 22. Berarti min 22 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah A kurang 4 tambah 5A tambah 1. Min 22 sama dengan min 1 tambah 6A kurang 3. Kita pindahkan. Jadinya min 18 sama dengan 6A. A-nya min 3. Berarti B-nya juga sama. Min 3 karena A sama dengan B. Ditanyakan adalah A kurang 2B. Berarti minus 3 dikurang 2 kali minus 3. Minus 3 ditambah 6 hasilnya adalah 3. Maka jawabannya adalah option C. Kita lanjut ke soal berikut. Jika garis singgung kurva Y sama dengan 9 kurang X kuadrat di titik P A, B dengan B besar 0 memotong sumbu X di Q min 5,0, maka A kali B-nya adalah berapa? Jadi kita mulai dari persamaan kurvanya, yaitu Y sama dengan 9 dikurang X kuadrat. Dan untuk mencari persamaan garis singgung, kita memerlukan 3 variabel atau 3 data, yaitu si gradien, kemudian titik potongnya X, Y-nya. Di sini kita belum punya nilai gradien. Jadi untuk nilai gradiennya kita gunakan turunan pertama. Jadi gradiennya itu sama dengan turunan pertama dari 9 dikurang X kuadrat, yaitu min 2X. Dan disebutkan sini bahwa titik X-nya itu adalah A. Berarti gradiennya M sama dengan minus 2A. Dan juga titiknya adalah A, B. Berarti B ini adalah si Y-nya. A ini adalah si X, maka kita peroleh suatu persamaan bahwa B sama dengan 9 dikurang A kuadrat. Kita peroleh satu buah hubungan antara variabel B dan variabel A. Kita lanjutkan ke persamaan garis singgung. Jadi garis singgungnya itu rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Di mana si Y1-nya adalah B, si X1-nya adalah A, gradiennya adalah min 2A. Berarti Y dikurang B sama dengan min 2A dikali X kurang A. Dan tadi kita udah peroleh bahwa nilai B-nya itu sama dengan 9 kurang A kuadrat. Jadi Y kurang 9 kurang A kuadrat sama dengan minus 2A dikali X kurang A. Kemudian disebutkan bahwa titik ini akan memotong sumbu X di Q min 5,0. Berarti ini si X-nya, ini si Y-nya. Kita substitusikan kembali ke persamaan tadi. 0 dikurang 9 kurang A kuadrat sama dengan minus 2A dikali minus 5 dikurang A. Dari sini kita akan lanjutkan pengerjaannya. Kita kali masuk negatifnya menjadi A kuadrat kurang 9 sama dengan min 2A kali min 5 menjadi 10A. Negatif 2A dikali negatif A menjadi positif 2A kuadrat. Kita pindahkan semua ke kiri. 0 sama dengan A kuadrat tambah 10A ditambah 9. Kita lanjutkan pemfaktoran dari ini A kuadrat tambah 10A tambah 9. Kita cari angka yang dikalikan 9 dijumlahkan 10. Berarti A tambah 9 dan A tambah 1. Berarti A-nya sama dengan negatif 9 dan A-nya sama dengan negatif 1. Kalau kita kembalikan ke data awal di soal adalah hubungannya B sama dengan 9 kurang A kuadrat. Jadi kalau dari sini B-nya sama dengan 9 dikurang min 9 kuadrat. Berarti 9 dikurang 81. Hasilnya negatif. Sementara kita mau nilai B yang positif. Berarti yang ini tidak memenuhi. Kita lanjutkan kalau A-nya min 1. Berarti B-nya adalah 9 dikurang 1, 8. Dan karena kita maunya B-nya positif, berarti ini memenuhi. Berarti kita gunakan kesimpulan bahwa A-nya adalah min 1, B-nya 8, dan ditanya soal adalah A kali B. Berarti min 1 dikali 8 sama dengan negatif 8. Jawabannya adalah option B. Kita lanjut. Soal nomor 11 adalah soal tentang integral dengan batas bawah 1/8, yang batas atasnya 1/3, untuk 3 per X kuadrat akar 1 tambah 1/X dx. Jadi biasanya kalau untuk mengerjakan soal yang ada batasnya kita abaikan dulu, kita fokuskan ke
mengubah dulu bentuk integralnya. Jadi kita fokuskan bagaimana memecahkan atau menyelesaikan bentuk integral 3 per X kuadrat akar 1 tambah 1 per X dx. Di sini kita akan lakukan metode substitusi. Jadi yang kita substitusikan adalah, atau kita misalkan itu adalah yang berada di dalam tanda akar. Jadi kita misalkan U-nya itu sama dengan 1 ditambah 1 per X, atau sama dengan 1 ditambah X pangkat min 1. Dari sini kita turunkan kedua ruas, berarti du per dx sama dengan turunan dari angka 1 adalah 0, turunan dari min 1 adalah min x pangkat min 2. Sehingga dari sini kita akan peroleh bahwa hubungannya du per min x pangkat min 2 sama dengan dx. Kemudian bentuk yang integral tadi ini kita ubah menjadi integral dari 3 per x kuadrat. Ini menjadi akar u, ya tadi 1 tambah 1 per x-nya adalah u. Akar u berarti u pangkat setengah. dx-nya kita tukar jadi du per min x pangkat min 2. Dimana x kuadrat sama x pangkat min 2 ini kalau kita kalikan menjadi x pangkat 0 atau 1. Maka bentuk integral akhirnya adalah integral dari minus 3 u pangkat setengah du. Kita integralkan menjadi min 3 per setengah tambah 1 u pangkat setengah tambah 1. Setengah tambah 1 adalah 3 per 2. Min 3 bagi 3 per 2 adalah min 2. U pangkat 3 per 2. Kita kembalikan U-nya menjadi negatif 2. 1 tambah 1 per X pangkat 3 per 2 dengan batas tadi X-nya adalah batas atasnya sepertiga, batas bawahnya 1 per 8. Tinggal kita substitusikan nilainya menjadi minus 2 dikali 1 dibagi sepertiga adalah 3. 1 tambah 3 4 menjadi 4 pangkat 3 per 2 dikurang negatif 2 kali kita masukkan 1/8. 1 dibagi 1/8 adalah 8, tambah 1 jadi 9 pangkat 3 per 2. Dari sini kita hitung bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi minus 2 dikali 2 pangkat 2 pangkat 3 per 2 kurang. Karena negatif sama negatif kita ubah jadi tambah. 2 kali 3 pangkat 2 pangkat 3 per 2. Jadi 2-nya ini habis, 2-nya ini habis. Menjadi 2 pangkat 3 8 dikali negatif 2 jadi negatif 16. 3 pangkat 3 27 tambah 2 adalah 54. Jadi kita peroleh jawabannya adalah min 16 tambah 54. Maka jawaban akhirnya adalah 38. Jadi dengan demikian jawabannya adalah yang di option B.